Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Ini saya akan menjelaskan permainan bagaimana mengenalkan pengelolaan limbah popok, ya. Jadi komponennya ada 6 kartu proses dari pengelolaan limbah popok yang baik dan benar. Jadi ini saya mengacu dari beberapa referensi yang ada di internet serta hasil penelitian yang sudah dibagikan di grup, gitu ya. Jadi nanti pemain akan menebak fase urutan yang benar dari tahap pengelolaan limbah popok. Tahap yang pertama adalah, jadi ini dari gambar yang pertama, ini adalah gambar di mana ada popok serta tinja. Terus yang tahap kedua adalah proses di mana tinja harus dibuang ke dalam toilet itu ya, atau ke tempat pembuangan WC. Yang ketiga adalah membersihkan dari popok yang tadi tinjanya sudah dibersihkan. Lalu tahap yang keempat adalah membuang popok ke dalam satu wadah sementara, bisa berupa wadah kertas yang bisa didaur ulang, ataupun kalau menggunakan plastik nanti plastiknya bisa digunakan kembali, di reuse gitu ya. Nah, setelah itu di tahap kelima adalah membuang kalau tempat penampungan yang berisi dari kumpulan popok itu ke tempat pembuangan yang sudah tersedia. Mungkin kalau di beberapa lokasi kemarin dari hasil penelitian ada yang untuk pembuangan khusus untuk kelompok sampah popok. Dan yang terakhir adalah menunjukkan bahwa dengan melakukan semua tahapan tadi, harapannya adalah air sungai atau saluran itu menjadi bersih atau aman dari limbah popok. Nah, ini komponennya jadi seperti itu, komponen pertama. Komponen kedua adalah ini urutan proses. Nah, bentuknya seperti ini, saya akan jelaskan. Jadi di sini ada tahapan-tahapannya sesuai dari kartu-kartu tadi. Nah, jadi permainannya adalah sebenarnya tujuannya mengingat tahapan itu ya, mengingat proses dengan cara yang fun. Nah, di sini ada dua area. Area di sini adalah area dengan nada tinggi dan ini adalah nada rendah. Maksudnya bagaimana? Jadi di sini nanti pemain itu akan satu pemain ya, dan pemain yang lain itu menebak pemain aktif itu sebenarnya dia menginformasikan tahapan yang mana. Sebagai contoh, nah nanti pemain akan ditumpuk menjadi satu deck seperti ini, di shuffle secara acak dan pemain lain tidak tahu. Anggap saja saya pemain pertama, pemain aktif. Ini lalu saya buka. Nah, ini informasi saya. Nah, artinya apa? Artinya saya harus memberikan kode ke pemain lain, pemain lawan ya, informasi proses yang saya harus infokan. Dalam hal ini kebetulan saya sudah membuka kartu dan ini adalah tahap kedua dari proses pengolahan limbah popok. Nah, cara saya memberikan informasi itu adalah sesuai dengan kartu prosesnya. Nah, jadi di sini ada di nada rendah. Dan di sini instruksinya adalah saya harus menirukan suara bayi menangis tuh ya. Wah, gitu ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi saya menginformasikan ke pemain lain harus mendengarkan dengan seksama suara saya. Misalkan gini. Wah. Nah, itu ya. Misalkan contoh lain, kalau saya misalkan dapat ini informasikan tahap yang pertama, maka saya harus ngomongnya wah. Jadi panjang nada itu akan mempengaruhi informasi yang ada. Nah, ini contoh yang ini tahap 5, berarti saya harus sampai ke sini. Nah, ini karena ada di area nada yang tinggi, jadi saya harus ngomongnya wah. Nah, itu. Lalu pemain yang lain itu akan menerima token. Sebentar. Token poin untuk dia menebak. Sebentar.
Nah, ini anggap aja pemain 1, pemain 2 itu ya. Nah, mereka memperkirakan. Jadi satu kotak ini setara 1 poin. Anggap aja saya tadi main yang ini ya, yang ke-5 itu ya. Nah, ini tinggal ditaruh aja di sini. Jadi dia menebak, misalkan tadi dari suara saya wah. Nah, dia memperkirakan itu ada di sini dan di sini. Nah, pemain yang lain ada yang menebak juga, kayaknya ada di sini deh berhentinya tadi suaranya. Atau ada pemain berikutnya, saya tebak di sini sama di sini. Nah, setelah sudah fix final, artinya tidak boleh diubah lagi itu ya penempatan poinnya, maka saya sebagai pemain aktif akan mereveal, membuka itu ya informasinya. Jadi jawabannya benar adalah proses tahap kelima. Seperti itu. Nah, cara perhitungan poinnya, saya akan mendapatkan poin sejumlah pemain lain menempatkan poinnya. Jadi saya akan mendapatkan 4 poin. Pemain berwarna biru hanya mendapatkan 1 poin karena dia hanya berhasil menebak 1, gitu ya. Terus pemain warna kuning hanya mendapatkan 1 poin dan pemain warna hijau mendapatkan 2 poin. Seperti itu. Dan ini dilakukan beberapa kali, nanti di total akan berganti ke pemain berikutnya. Nah, saya akan bergantian jadi yang menebak, bukan yang memberikan informasi. Berapa kali putaran, setiap pemain akan mendapatkan giliran 3 kali untuk menjadi clue giver, orang yang memberikan informasi. Seperti itu. Nah, untuk yang versi kedua, versi kampung, token-token poin ini itu digantikan orang. Jadi nanti pemain, misalkan ada satu tim, misalkan disepakati 2 orang, maka nanti ini karpetnya gitu ya, area bermainnya anggap aja ini misalkan 6 kali 3 meter tuh ya. Jadi areanya nanti pemain itu akan bergerak ke spot yang dia tebak dari informasi yang diberikan oleh pemain aktif. Jadi bukan, kalau ini kan dari cubes. Nah, nanti digantikan orang. Nah, jadi lebih seru misalkan nanti kalau yang bermain dengan konsep kampung. Kurang lebih seperti itu konsep permainannya. Terima kasih.